Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atas tindakan yang dianggap mempunyai tanggung jawab. Contohnya yang pertama, tanggung jawab organisasi terhadap pemberi modal, di mana modal yang diberikan harus digunakan secara efisien agar menghasilkan keuntungan. Yang kedua, tanggung jawab organisasi terhadap karyawan terkait kondisi kerja karyawan. Yang ketiga, tanggung jawab organisasi terhadap pelanggan, di mana layanan harus diberikan secara aman dan produk yang diberikan harus sesuai dengan perjanjian yang dijanjikan. Yang keempat, tanggung jawab organisasi terhadap masyarakat. Hal ini terkait dengan sumber daya yang telah diberikan. Apakah sumber daya yang diberikan ini sudah memberikan manfaat yang lebih luas? Dan apakah sudah berdampak baik terhadap lingkungan masyarakat? Materi selanjutnya yaitu legal and moral duty. Dalam neraca terdiri dari aset yang dimiliki oleh organisasi dan kewajiban yang langsung menimbulkan kewajiban organisasi ini membutuhkan untuk menyelesaikan secara hukum dan telah berkomitmen untuk membayar secara sukarela. Social licensee to operate and legitimacy. Izin sosial untuk beroperasi pada hakikatnya adalah persetujuan yang diberikan oleh berbagai kelompok sosial atau masyarakat pada umumnya. Izin beroperasi ini tidak dituangkan dalam konteks peraturan hukum, melainkan dalam konteks normatif dan moral. Accountability and the social license to operate. Semua ide ini, kontrak sosial, izin sosial untuk beroperasi, dan legitimasi berkaitan dengan organisasi, berhubungan dengan tanggung jawab dan akuntabilitas. Mereka menyeratkan bahwa sebuah organisasi perlu memenuhi beberapa persyaratan dasar dan tanggung jawab untuk mempertahankan izin sosialnya untuk beroperasi. Perluasan akuntabilitas. Pentingnya untuk menyadari bahwa akuntabilitas adalah gagasan yang diperdebatkan. Hal ini berarti individu dan kelompok yang tanggung jawab yang dimiliki organisasi untuk waktu yang lama. Organisasi swasta diharapkan memberikan informasi tentang pencapaian keuangan mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang kepada siapa suatu organisasi itu bertanggung jawab. Jadi sejauh ini kami telah mencatat bahwa sebuah organisasi mungkin bertanggung jawab terhadap berbagai bidang politik, bidang sosial, atau masyarakat secara keseluruhan. Selanjutnya, who are an organization stakeholders? Jadi, stakeholders dibagi menjadi dua bagian, yaitu stakeholders internal dan stakeholders eksternal. Stakeholders internal meliputi organisasi atau industri itu sendiri, pemegang saham, pemilik saham, dan para karyawan. Sedangkan stakeholders eksternal meliputi konsumen, supplier, pesaing, investor, pemerintah, sebuah komunitas lokal di suatu daerah, media, masyarakat secara umum, dan lain-lain. Dalam hal menyeimbangkan peran dalam hubungan antara stakeholders, maka perusahaan harus memiliki tanggung jawab sosial atau yang biasa dikenal dengan istilah CSR atau Corporate Social Responsibility kepada para perusahaannya terus beroperasi dalam jangka panjang, terlebih lagi dalam hal memaksimalkan keuntungan. Penting bagi individu yang berkecimpung di dunia entrepreneur atau calon entrepreneur untuk mengetahui tentang para stakeholders mereka dan bagaimana tanggung jawab sosial kepada para stakeholders agar terbangun kerjasama yang kuat antara keduanya demi mencapai visi misi dan tujuan perusahaan agar maksimal. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang stakeholder salience, yaitu power, legitimasi, dan urgency. Nah, sebelum itu kita harus mengetahui dulu stakeholders itu. Nah, stakeholders itu merupakan individu, kelompok, maupun komunitas yang memiliki kepentingan dalam suatu organisasi atau perusahaan. Nah, stakeholder salience itu sendiri merupakan metode untuk mengklasifikasikan pemangku kepentingan dan memutuskan siapa yang penting. Stakeholder salience sendiri memiliki 3 atribut. Yang pertama ada power atau kekuasaan, yaitu mampu melakukan tindakan meskipun ada perlawanan. Jadi maksudnya itu kekuasaan merupakan situasi yang memungkinkan pemangku kepentingan melaksanakan kehendaknya sendiri dalam hubungan sosial meskipun ada perlawanan. Lalu yang kedua itu ada
Legitimasi yaitu persepsi bahwa tindakan yang dilakukan memang diinginkan, patut, dan tepat. Jadi maksudnya legitimasi itu wewenang atau tingkat keterlibatan pemangku kepentingan dalam suatu proyek dan apakah keterlibatan mereka tepat pada tingkat apa. Lalu yang terakhir ada urgensi, yaitu seruan untuk mengambil tindakan segera, baik karena sensitivitas waktu atau sifat kritis dari tindakan tersebut. Jadi urgensi itu bisa dibilang adalah waktu yang diharapkan oleh pemangku kepentingan untuk memberikan tanggapan terhadap harapan mereka dan perlunya tindakan segera. Dari ketiga atribut tadi, kita dapat mengidentifikasi 7 kelas pemangku kepentingan. Yang pertama itu ada dormant atau pemangku kepentingan yang tidak aktif, yaitu mempunyai kekuasaan untuk memaksakan pandangan mereka pada organisasi, tetapi tidak mempunyai kekuasaan legitimasi atau urgensi untuk melakukan hal tersebut, sehingga kekuasaan mereka tetap tidak digunakan. Lalu yang kedua itu ada discretionary atau pemangku kepentingan yang bersifat diskresi, yaitu mempunyai legitimasi namun tidak memiliki kekuasaan dan tuntutan mendesak untuk mempengaruhi sebuah organisasi atau perusahaan. Lalu yang ketiga itu ada demanding atau pemangku kepentingan yang menuntut, yaitu adalah mereka yang memiliki tuntutan yang mendesak namun tidak memiliki kekuasaan dan legitimasi dan kemungkinan besar tidak menarik banyak perhatian. Yang keempat ada dominan, yaitu mereka yang mempunyai kekuasaan dan legitimasi namun tidak memiliki urgensi dan biasanya mempunyai pandangan yang penting bagi manajer. Dan yang kelima ada dangerous atau pemangku kepentingan yang berbahaya, yaitu mempunyai kekuatan dan urgensi namun tidak memiliki legitimasi dan berada dalam posisi untuk memberikan dampak negatif terhadap sebuah organisasi ataupun perusahaan. Yang keenam ada dependent atau pemangku kepentingan yang bergantung, yaitu mereka yang mempunyai tuntutan yang mendesak dan pandangan yang sah namun seringkali bergantung pada pemangku kepentingan lain untuk melaksanakan keinginan mereka sebagai kompensasi atas kurangnya kekuasaan untuk mempengaruhi sebuah perusahaan. Dan yang terakhir ada definitif. Pemangku kepentingan definitif adalah kelas dan kategori tersendiri. Mereka memiliki ketiga atribut tadi, yaitu power, legitimasi, dan urgensi. Pada kelas ini mereka harus diberi perhatian paling besar. Dan pada kelas ini juga mereka menuntut perhatian penuh manajer dan perlu ditangani dengan tepat waktu. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Ini saya akan membahas mengenai stakeholder engagement and stakeholder management. Secara luas, keterlibatan pemangku kepentingan mengacu pada proses di mana organisasi melibatkan pemangku kepentingannya untuk mempelajari harapan, asumsi, dan sudut pandang mereka. Tidak ada bentuk spesifik yang harus diambil dalam proses perlibatan pemangku kepentingan. Beberapa organisasi melakukan hal ini secara online, beberapa mengadakan acara individu dan melihat siapa yang hadir, sementara yang lain lebih memilih mengadakan pertemuan rutin dan dengan pemangku kepentingan tertentu untuk menjaga komunikasi yang baik dan meningkatkan suatu hubungan. Penting diketahui bahwa sekedar mengadakan acara satu kali dengan manajer organisasi yang memberikan presentasi PowerPoint tidak akan membawa kemajuan bagi suatu organisasi. Sebaliknya, interaksi dan komunikasi harus menjadi inti dari setiap proses keterlibatan pemangku kepentingan. Pada awal tahun 1960-an, Einstein pada tahun 1969 mengilustrasikan hal ini melalui apa yang dikenal sebagai tangga partisipasi Einstein. Pemangku kepentingan dan akuntabilitas di berbagai jenis organisasi. Pemangku kepentingan dan akuntabilitas cenderung berfokus pada aktivitas organisasi komersial besar yang merupakan pemain yang terlibat dan berpengaruh dalam masyarakat. Jika menyangkut bentuk organisasi lain seperti organisasi sektor publik dan LSM, hubungan pemangku kepentingan dan akuntabilitas terkait juga beragam seperti sebuah organisasi sektor publik pada umumnya, yaitu universitas negeri. Akuntabilitas bagi stakeholders atau pemegang kepentingan. Namun, untuk permasalahan apa? Jadi, seperti yang kita tahu, bahwasanya stakeholders itu merupakan investor, masyarakat, pemerintah, kreditur, atau bahkan mahasiswa yang sedang melakukan penelitian terhadap suatu perusahaan.
Dan yang kita tahu bahwasanya perusahaan itu harus memiliki akuntabilitas atau bisa juga disebut tanggung jawab dan amanah atau transparansi, begitu mengenai informasi laporan keuangannya ataupun informasi-informasi lainnya mengenai perusahaan tersebut. Perlu teman-teman ketahui juga bahwasanya akuntabilitas itu memiliki beberapa tingkatan. Jadi yang pertama ada akuntabilitas personal, akuntabilitas individu, kelompok, organisasi. Kemudian baru tingkatan yang paling atas adalah akuntabilitas stakeholders. Dan kelima tingkatan ini memiliki hubungan yang sangat erat, tidak bisa dipisahkan satu sama lain, karena apabila salah satunya seperti akuntabilitas personal itu tidak berjalan atau tidak memenuhi tanggung jawabnya, maka akuntabilitas di atasnya juga tidak akan bisa berjalan semestinya, karena ibaratkan piramida, apabila fondasinya itu roboh, maka di atasnya juga akan ikut roboh seperti itu. Kemudian perlu kita ketahui juga bahwasanya akuntabilitas ini tidak hanya memuat mengenai informasi laporan keuangan, akan tetapi juga mengenai lingkungan perusahaan tersebut dan informasi-informasi lainnya yang tentunya sangat terperinci dan bisa diakses oleh masyarakat umum. Baik, selanjutnya ada materialistik. Materialistik ini mengacu pada signifikan dasar yang ketergantungan yang dapat dihadapi perusahaan atau suatu organisasi. Dalam konteks bisnis dan keberlanjutan penilaian materialistik membuat pengidentifikasian dan memprorealisasi isu-isu yang berpotensi mempengaruhi kinerja keuangan, reputasi atau pengacu kepentingan organisasi. Dampak materialistik adalah dampak yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan atau berdampak pada kinerja organisasi. Ketergantungan materialitas mengacu pada aspek-aspek yang diandalkan organisasi, seperti pemasok utama, sumber daya, dan teknologi bagi pentingnya operasinya. Mengidentifikasi dan memahami dampak ketergantungan materialistik ini sangat penting untuk membuat keputusan strategis dan mengelola risiko dan berkompetensi secara efektif dengan para pengaku kepentingan. Hal ini memungkinkan organisasi atau fokus pada hal-hal yang benar-benar penting bagi kesuksesan dan keberlanjutan mereka. Materialitas bersifat subjektif. Materialitas itu apa sih? Materialitas adalah besarnya informasi akuntansi yang apabila terjadi kesalahan saji, dilihat dari keadaan yang melingkupinya, mungkin dapat mengubah atau mempengaruhi pertimbangan orang yang meletakkan kepercayaan atas informasi tersebut. Materialitas itu sifatnya subjektif dan bervariasi tergantung pada ukuran entitas. Angka yang sama dapat dianggap material untuk perusahaan kecil, tetapi tidak material untuk perusahaan besar karena ukuran asetnya. Sebagai contoh kita ambil, misalnya, perusahaan besar dengan aset 100 triliun menganggap transaksi 1 juta itu tidak penting. Tetapi angka tersebut, 1 juta itu penting dan material pada perusahaan yang total asetnya hanya 100 juta. Nah, karena sifatnya subjektif nih, setiap perusahaan harus dapat menentukan item mana yang material relatif terhadap operasinya. Eksternalitas dan relevansinya dengan akuntansi dan akuntansi keberlanjutan. Eksternalitas merujuk pada efek positif atau negatif yang dialami oleh pihak-pihak yang tidak terlibat dalam sebuah transaksi atau kegiatan. Ini dapat berupa dampak lingkungan, sosial, atau ekonomi yang tidak tercermin dalam harga pasar. Misalnya, polusi udara dari pabrik bisa menjadi eksternalitas negatif karena memengaruhi kesehatan penduduk di sekitar tanpa tercermin dalam biaya produksi pabrik. Relevansi antara akuntansi dan eksternalitas terletak pada cara akuntansi dapat mencerminkan dampak eksternalitas dalam informasi keuangan dan laporan perusahaan. Dalam beberapa kasus, eksternalitas faktor yang relevan dalam pengambilan keputusan ekonomi, terutama jika efek eksternal tersebut mempengaruhi kinerja finansial atau reputasi perusahaan. Akuntansi keberlanjutan juga mencoba untuk mengakomodasi dalam eksternalitas dalam pengukuran kinerja perusahaan. Ini mencakup mengidentifikasi dan mengukur dampak positif dan negatif dari perusahaan terhadap masyarakat, lingkungan, dan ekonomi.
Dengan mempertimbangkan dampak-dampak ini, perusahaan dapat mengambil tindakan yang mempertimbangkan dampak-dampak ini. Perusahaan dapat mengambil tindakan yang lebih bijaksana dan berkelanjutan serta memberikan informasi yang lebih komprehensif kepada pemangku kepentingan atau stakeholders. Baik, saya akan menjelaskan tentang akuntansi untuk eksternalitas. Menurut Cass, Eckhart, and Ray Siver, eksternalitas itu adalah biaya atau manfaat yang timbul karena beberapa aktivitas atau transaksi yang ditimpakan atau dikenakan pada pihak lain di luar aktivitas atau transaksi itu, atau biasa disebut juga dengan tumpahan atau efek lingkungan. Terdapat beberapa alasan mengapa eksternalitas itu sangat penting bagi keberlanjutan akuntansi dan akuntabilitas. Pertimbangan utamanya adalah karena dampak eksternalitas terhadap masyarakat dan lingkungan. Eksternalitas ini terdiri dari dampak sosial, lingkungan hidup, dan ekonomi yang lebih luas yang timbul dari aktivitas suatu entitas yang ditanggung oleh pihak lain dan tidak memberikan umpan balik langsung terhadap konsekuensi keuangan jangka pendek bagi entitas tersebut. Oleh karena itu, hal-hal tersebut berada di luar lingkup laporan keuangan, meskipun hal tersebut mungkin mempunyai konsekuensi keuangan jangka panjang bagi entitas. Namun, eksternalitas adalah produk dari kegagalan pasar, dan karena harga finansial dari transaksi pasar mendasari sebagian besar data pelaporan keuangan. Informasi pelaporan keuangan akan cacat dan tidak lengkap karena adanya eksternalitas yang hampir tidak bisa dihindari. Oleh karena itu, agar pelaporan keuangan dapat memberikan gambaran yang tepat mengenai kinerja dan posisi suatu entitas, informasi tambahan perlu diberikan mengenai eksternalitas material yang tidak tercermin dalam data keuangan yang diperoleh dari pasar dan pelaporan keuangan. Dalam banyak akuntansi keuangan dan manajemen konvensional, informasi sebagian besar disajikan dalam satu unit tunggal dan sebanding, yaitu uang. Namun dalam akuntansi keberlanjutan dan akuntabilitas, kita perlu bersiap untuk menghadapi pengaturan di mana informasi mengenai berbagai elemen keberlanjutan disajikan dengan berbagai cara, jenis, dan unit karenanya tidak dapat dengan mudah dibandingkan atau dikumpulkan. Terakhir yaitu adalah materi mengenai materialitas dan eksternalitas. Pada materi kali ini akan dibahas sedikit mengenai bagaimana materialitas dari eksternal dapat mempengaruhi keberlanjutan dari suatu perusahaan. Informasi dan pelaporan yang digunakan dalam pengambilan keputusan dalam organisasi dan masyarakat tidak mencakup semua hal yang seharusnya. Seperti materialitas dari eksternal ini seringkali tidak dipertimbangkan dalam pelaporan keuangan. Salah satu contohnya yaitu potensi resiko yang disebabkan oleh perubahan iklim. Apa saja contoh-contoh dari perubahan iklim ini? Yaitu seperti banjir yang dapat mengganggu logistik, kemudian ada kekeringan yang dapat mengganggu pasokan bahan mentah di bidang pertanian, dan semua industri yang bergantung dengan air. Kemudian ada badai yang dapat menghancurkan berbagai properti yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Juga atau dari efek dari pemanasan global, gas rumah kaca, dan lain sebagainya. Secara keseluruhan, semua hal ini itu memiliki resiko-resiko yang tinggi, terutama pada perusahaan yang berhubungan langsung dengan eksternal. Namun, melihat dari laporan keuangan, walaupun resiko-resiko ini memiliki dampak yang tinggi terhadap keuangan suatu perusahaan, hal ini tidak dipertimbangkan lebih lanjut oleh suatu perusahaan. Apa yang menyebabkan suatu perusahaan atau organisasi tidak memperhitungkan materialitas dari eksternal ini? Yang pertama, kurangnya kesadaran ilmiah dan sosiologis terhadap dampak dari eksternal. Yang kedua, kurangnya kesadaran dari pemegang kepentingan internal atau para pemegang saham dan lain sebagainya. Namun dalam rangkaian penyusunan pelaporan saat ini dan kesadaran masyarakat akan pentingnya pengungkapan materialitas dari eksternal dalam suatu pelaporan keuangan, itu membuat perusahaan menindaklanjuti atau mempertimbangkan kembali potensi kerugian apa saja yang disebabkan oleh materialitas eksternal ini. Jadi, walaupun tidak secara langsung saat ini diungkapkan dalam laporan laba rugi ataupun dalam posisi keuangan, perusahaan mengungkapkan dampak-dampak yang dapat timbul atau potensi-potensi apa saja yang dapat ditimbulkan dari materialitas eksternal ini dalam annual report. Jadi dengan mudah masyarakat dapat menilai langsung bagaimana
sikap dari perusahaan untuk menindaklanjuti dampak-dampak yang dapat timbul dari materialitas eksternal ini terhadap keberlangsungan suatu. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang materialitas. Materialitas ini mengacu pada konsep dalam akuntansi dan pelaporan yang menekankan bahwa hanya informasi yang signifikan atau penting yang harus diungkapkan atau dilaporkan. Dalam konteks pelaporan keuangan atau pelaporan berkelanjutan, materialitas ini melibatkan identifikasi dan pengungkapan informasi yang memiliki dampak nyata terhadap pemahaman stakeholders terhadap kinerja dan keberlanjutan suatu organisasi. Dalam pelaporan berkelanjutan, materialitas ini berfokus pada pengidentifikasian resiko, aspek-aspek lingkungan sosial dan ekonomi yang memiliki dampak penting terhadap organisasi dan para pemangku kepentingannya seperti stakeholders. Nah, aspek-aspek ini tuh harus diidentifikasikan dan diungkapkan dalam laporan berkelanjutan untuk memberikan gambaran yang akurat tentang kinerja berkelanjutan organisasi. Dengan memahami materialitas organisasi dapat menentukan prioritas dalam pengelolaan dampak berkelanjutan dan memastikan bahwa laporan berkelanjutan mereka itu berfokus pada hal-hal yang benar atau yang penting. Seperti itu. Pelaporan keberlanjutan merupakan proses di mana organisasi mengungkapkan informasi tentang kinerja mereka dalam aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi kepada para pemangku kepentingan atau stakeholders. Tujuan dari pelaporan keberlanjutan adalah memberikan transparansi mengenai bagaimana organisasi mempengaruhi dan dipengaruhi oleh lingkungannya, serta bagaimana mereka mengelola dampak-dampak tersebut untuk mencapai tujuan keberlanjutan. Pelaporan keberlanjutan melibatkan identifikasi, pengukuran, dan pengungkapan informasi yang relevan. Hal ini mencakup aspek-aspek seperti emisi gas rumah kaca, efisiensi energi, manajemen limbah, praktik tenaga kerja, hak asasi manusia, keberagaman, keterlibatan komunitas, dan banyak lagi. Dengan demikian, materialitas dan pelaporan keberlanjutan saling terkait, karena materialitas membantu organisasi mengidentifikasi topik-topik yang penting untuk dilaporkan dalam rangka memenuhi kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan. Audio Jungle.